Baik anak-anak, saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pelajaran dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan dipimpin doanya. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Gimana kabarnya anak-anak? Baik, Bu. Sehat? Ya, sehat. Ya, Ibu absen dulu ya. Ya, Bu. Mas Turo, Hadir. Dela Maneta, Hadir, Bu. Naini, Ada. Komaria. Gak hadir, Bu. Kenapa? Tanpa keterangan. Baik anak-anak, bab berapa yang akan kita pelajari hari ini? Bab 2, Bu. Mengenai apa? Pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang di benua Asia dan benua lainnya. Ya. Ibu jelaskan sedikit tentang materi tersebut. Nah, materi yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang di benua Asia dan benua lainnya. Nah, pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang ini bisa ada dua lingkup atau ada dua skala. Yang pertama itu dalam skala sempit. Yang kedua dalam skala luas atau dalam lingkup luas. Ada yang bisa mencontohkan yang dalam skala sempit itu contohnya seperti apa? Antar kota. Antar kota dengan Desa. desa dengan kota. Yang skala luas Antar negara dan benua, Bu. negara bahkan antar benua ya. Nah, perubahan ruang dan interaksi antar ruang ini nantinya akan berpengaruh baik di desa ataupun di kota. Itu akan menimbulkan pengaruh. Contohnya, peralihan fungsi atau alih fungsi dari yang awalnya itu lahan, misalnya perhutanan, dialihfungsikan sebagai pemukiman warga atau pertanian. Yang awalnya itu hutan, dialihfungsikan menjadi pertanian misalnya. Itu contoh dari perubahan ruang dan interaksi ruang yang berpengaruh pada desa dan kota, yaitu peralihan fungsi dari hutan menjadi pertanian ataupun pemukiman warga. Yang dalam skala luas antar negara dan benua, di bukunya itu ada, silahkan dibaca sendiri mengenai contoh-contoh dari pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang dalam skala luas. Selanjutnya kalian pelajari dulu mengenai materi tersebut. Nanti Ibu akan buat kelompok untuk mendiskusikan materi ini. Ya, Bu. Silakan dipelajari dulu. Baik, untuk kelompok pertama Mbak Naini sama Mbak Dela. Kelompok kedua Mbak Masturo sama Mbak Lia. Mbak Lianya lagi di toilet ya? Iya, Bu. Ya, kalian kelompok 2. Baik anak-anak, tadi sudah dibentuk kelompok. Materi yang akan dibahas kalian dalam diskusi itu yaitu pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang itu dapat berpengaruh dalam 5 bidang. Yang pertama itu dalam bidang ekonomi. Yang kedua apa? Sosial. Lalu yang ketiga budaya, Bu. Yang keempat Politik. Yang kelima pendidikan. Jadi kelompok 1 akan membahas pengaruh perubahan ruang dan
sosial dan budayanya. Yang kelompok 2 akan membahas dari segi politik dan pendidikannya. Silakan dimulai diskusinya. Ibu kasih waktu 10 menit. Silakan. Nanti kalau ada yang kurang paham silakan ditanyakan. Iya, Bu. Ekonomi, sosial, budaya. Maaf itu. Ya, Mau tanya, iya. Tanya apa? itu dari segi ekonomi, sosial, budaya, itu dikasih nama contohnya? Harus. Nanti kalian paparkan beserta contohnya. Contoh pengaruhnya terhadap ekonomi, sosial, dan budayanya itu seperti apa? Sudah diskusinya? Sudah. Bu. Ya. Baik, jadi kalau kalian sudah selesai berdiskusi, berarti kalian sudah paham mengenai materi tersebut. Tolong paparkan hasil diskusi kalian, salah satu perwakilan salah satu dari kelompok kalian. Silakan untuk kelompok pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang pengaruh perubahan dan interaksi ruang antar negara terhadap kehidupan budaya. Peristiwa budaya dari suatu masyarakat dengan mudah dapat disaksikan oleh masyarakat di daerah yang berbeda. Budaya tersebut kemudian mempengaruhi budaya masyarakat yang menyaksikannya. Contohnya itu seperti cara berpakaian artis Hollywood yang banyak ditiru oleh masyarakat lain atau negara lain. Seperti itu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengaruh perubahan dan interaksi ruang antar negara terhadap sosial budaya. Nah, itu tadi pemaparan dari kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2 di bidang politik dan pendidikan. Silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang pengaruh perubahan dan interaksi ruang antar negara terhadap kehidupan politik. Tadi sudah kalian paparkan mengenai materi kalian masing-masing, baik dari segi ekonomi, sosial, budaya, politik, dan pendidikan. Nah,
saya tuliskan mengenai contoh dari bidang ekonomi, sosial, budaya, politik, dan pendidikan. Contoh dari pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang. Kalau dari segi ekonomi itu, contohnya yaitu seperti mesin-mesin industri. Nah, itu akan berpengaruh terhadap kehidupan ekonomi masyarakat. Kalau contoh dari segi sosialnya itu apa tadi yang dicontohkan? Adanya wisatawan dari negara lain yang ke Indonesia, Bu. Wisatawan asing masuk ke Indonesia begitu. Itu sudah benar contohnya. Jadi itu akan mempengaruhi kehidupan sosial bagi masyarakat. Kalau yang dari segi budayanya tadi contohnya apa? Cara pakai seorang artis Hollywood itu mudah ditiru oleh masyarakat. Nah, betul. Jadi ketika kita meniru pakaian itu baik dari luar negeri yang itu akan mempengaruhi kehidupan dari segi budayanya. Bisa jadi itu budaya asli Indonesia itu akan terpengaruh. Itu salah satu dampak negatif dari masuknya budaya luar ke budaya Indonesia seperti itu. Mungkin dari kalian ada yang belum paham, silakan ditanyakan. Paham, Bu? Sudah paham, Bu? Jelas. Sebelum kalian meninggalkan kelas, coba buka bukunya halaman 64. Sudah, Bu. Dikerjakan di rumah ya. 10, Bu. Iya, 10 soal itu dikerjakan. Untuk 1, Bu. Sudah, Pak? Paham. Ya, silakan ditutup bukunya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kalian dan kalian harus tetap semangat belajarnya, tidak boleh menyerah meskipun kalian ada yang belum paham mengenai materi-materi apa yang disampaikan oleh saya maupun temannya. Itu harus kita berusaha untuk memahami, yaitu dengan menanyakan kembali baik pada saya ataupun pada teman sekelasnya. Tetap semangat belajarnya ya. Ya, Bu. Nah, sebelum pelajaran kita akhiri, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan dipimpin doanya. Sebelum mengakhiri pelajaran, marilah kita berdoa. Doa mulai. Selesai. Baik, Ibu tutup.